ketika melakukan suatu lahan, suatu kesalahan, kemudian ditegur, diingatkan, ya harus mengakui kesalahan itu. Itu namanya insaf. Dan insaf ini merupakan adab dan akhlak pertama bagi orang yang paham. Satu contoh, kayak kemarin, 1-2 hari lalu, anak punya sahabat-sahabat, anak punya teman-teman alumni pondok pesantren anak di Dalwa. Beliau ngirimin anak video, yang dimana video itu sekitar 4 bulan lalu anak lagi ngajar ente orang, kalau nggak salah anak lagi bahas hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Di situ anak melakukan lahan kesalahan. Anak mengakui. Anak bilang itu sabqul lisan. Sabqul lisan itu kalau bahasanya, lidah itu salah ngomong. Lidah mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itu namanya sabqul lisan. Kehendak mau ngomong A, tapi lidah ngomongnya B. Paham? Nah, kemarin ketika itu anak sedang menjelaskan. Anak kan kalau lagi mengumpamakan orang-orang yang mengejar dunia itu kan anak umpamakan dengan makalah yang berkata dunia itu bagaikan anak perempuan, akhirat itu bagaikan ibunya. Nah, ketika itu anak kebalik ngomongnya. Kebaliknya apa? Kebaliknya anak ngomong di dalam video itu, itu kan sebenarnya kan tasawuf. Cuma kalau dikaitkan di fikih, anak bilang jikalau kita menikahi, dalam videonya anak bilang jikalau kita menikahi anaknya terus belum didukhul, maka kita boleh menikahi ibunya. Itu anak salah, harusnya kebalik. Jikalau kita menikahi ibunya, harusnya, jikalau yang anak maksudkan itu, jikalau kita menikahi ibunya terus belum didukhul, ya, belum disetubuhi, terus dicerai, maka kita boleh menikahi anaknya. Itu maksud anak, cuma kebalik. Nah, itu namanya sabqul lisan. Dan sabqul lisan itu hal yang biasa dalam dunia santri, dalam dunia perilmuan, dalam dunia pondok pesantren. Sabqul lisan itu hal yang biasa dalam dunia santri, dalam dunia perilmuan, dalam dunia pondok pesantren, itu biasa. Jangankan kayak kita orang, Mbah Maimun Zubair, seorang ulama besar, sabqul lisan dalam hal doa aja beliau dicemooh. Kan kurang ajar orang-orang. Padahal beliau hanya sabqul lisan. Jangankan kita orang, tidak perlulah kita orang yang santri-santri. Dijelaskan Al-Imam Ghazali dalam kitab Al-Mankhul. Al-Mankhul itu kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Dikatakan sama Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu pernah melakukan lahad. Itu di kitab Al-Mankhul, kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Dalam kitab Al-Mankhul, Al-Mankhul itu kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Dikatakan sama Imam Ghazali, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu pernah melakukan lahad. Itu di kitab Al-Mankhul, kitab usul fikihnya Imam Ghazali. Terus dalam kitab An-Nawadir dijelaskan bahwasanya Al-Imam Ar-Rabi'ah, Al-Imam Abu Yusuf, Al-Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i itu pernah melakukan lahan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menceritakan dulu ada seorang imam namanya Al-Imam Ibnul Wakil.
atau sabqul lisan. Makanya Al-Imam Ibn Mandur itu mengatakan mihrab ya. Mihrab itu kan tempatnya imam atau khatib. Nah, dikatakan oleh Imam Ibn Mandur, kenapa dibilang mihrab? Karena bisa jadi seorang imam dan khatib ini berbuat lahan atau berbuat kesalahan, baik seorang imam dalam sholatnya atau seorang khatib di dalam khutbahnya atau dalam ceramahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan mihrab dari kata harb, yang berarti seorang imam dan seorang khatib harus siap memerangi atau siap diperangi. Maksudnya adu argumentasi. Apalagi anak yang public figure, semua mata tertuju kepada anak. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, apalagi anak yang public figure, semua mata tertuju kepada anak. Kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang public figure, seorang yang dikenal, ketika dia melihat manusia, dia melihat dengan kedua mata, tapi manusia melihatnya dengan banyak-banyak mata. Tapi nggak ada masalah, namanya kita orang faham. Tetapi ada sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang mengerti, ya. Ada sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang mengerti akan kaedah. Ada juga sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang nggak ngerti kaedah. Contoh kayak anak kemarin. Anak kemarin kan ngomong, jikalau itu kebalik, ya kebalik. Anak bilang di situ, ya ada sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang mengerti akan kaedah. Ada juga sabukul lisan yang dilakukan oleh orang yang nggak ngerti kaedah. Contoh kayak anak kemarin. Anak kemarin kan ngomong, jikalau itu kebalik, ya kebalik. Anak bilang di situ, jikalau belum dicelup, belum disetubuhi, maka tidak ada iddah. Nah itu kan berarti anak tahu kaedah bahwasanya wanita yang belum disetubuhi, wanita yang dinikahi dan belum disetubuhi itu tidak ada iddah. Tapi bagi orang yang mencari kesalahan, mereka nggak ngeliat di situ. Mereka nggak lihat di situ. Seperti contoh, anak baca banyak kitab yang anak baca. Lebih banyak benernya daripada orang yang mencari kesalahan. Mereka nggak ngeliat di situ. Mereka nggak lihat di situ. Seperti contoh, anak baca banyak kitab yang anak baca. Lebih banyak benernya daripada salahnya. Tapi yang dilihat salahnya. Itu manusia. Jikalau memang mau mencari kebenaran, makanya anak lagi suruh anak-anak coba ente orang cari video-video lama yang anak ceramah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lalu. Ada anak ceramah bahas tentang itu, yang anak kaitkan dengan fikih, tentang masalah dunia bagikan anak perempuan dan akhirat bagikan dunia. Ada anak bahas tentang itu. Baru nanti begitu dapat video tersebut, baru nanti orang kasih tahu bahwasanya bukti bahwasanya memang sabukul lisan. Dan ada orang yang sabukul lisan mengerti kaedah, ada nggak mengerti kaedah. Kalau anak nanti begitu dapat video tersebut, baru nanti orang kasih tahu bahwasanya bukti bahwasanya memang sabukul lisan. Dan ada orang yang sabukul lisan mengerti kaedah, ada nggak mengerti kaedah. Kalau anak nggak ngerti kaedah, nggak mungkin kemarin ketika menjelaskan itu anak bilang bahwasanya tidak ada iddah bagi perempuan yang dinikahi kemudian belum disetubui. Walaupun anak kebalik. Sama kayak kemarin acara milad. Kita lagi gambusan di sini. Ya. Kita lagi gambusan. Banyak yang ngomong itu ke anak. Beb, antum gimana sih? Itu Palestina lagi diserang, Palestina lagi di ini, tapi kok malah gambusan. Mereka nggak tahu sebelumnya. Sebelum gambusan kan anak di panggung ceramah bahas Palestina. Paham? Nah, udah nyala lampu.
Yang mereka lihat kita hanya gambusan di sini. Tapi mereka nggak tahu sebelum kita gambusan itu ana bahas Palestina. Bahkan ana mengatakan walaupun ini hari miladnya ana, tapi tidak ada Id. Tidak ada Id bagi ana, tidak ada hari bahagia bagi ana. Walaupun dohirnya nampak bahagia, tapi tidak ada kebahagiaan. Tidak ada Id bagi umat Islam selama umat Islam Palestina. Selama umat Islam Palestina tidak merasakan Id, maka selama itu juga tidak ada Id bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia, termasuk anak. Walaupun ini hari miladnya. Nah, mereka nggak mau lihat sebelum itu. Yang mereka lihat apa yang kita lakukan. Itu bagi orang-orang yang ingin mencari kesalahan. Tapi bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran, mereka lihat sebelum-sebelumnya seperti apa. Paham ya? Ya, kitabnya Al-Mufassal. Itu beliau yang ngarang kitab Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf itu adalah tafsir yang paling bagus tentang lughah. Tentang lughahnya itu paling bagus. Baik dalam segi bahasa lughah atau dalam segi balaghah. Namanya Tafsir Al-Kasyaf. Karangan Imam Az-Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini ulama besar, ahli nahwu, ahli balaghah, ahli bayan, ahli ma'ani. Beliau punya kitab namanya Al-Mufassal. Nah, kitab Al-Mufassal itu Al-Imam Ibnu Wakil hafal kitab Al-Mufassal ini, kitab nahwunya Al-Imam Zamakhsyari. Beliau hafal. Tapi dalam praktek hampir semua kata Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Wakil hafal kitab Al-Mufassal ini, kitab nahwunya Al-Imam Zamakhsyari. Beliau hafal. Tapi dalam praktek hampir semua kata Al-Imam Ibnu Katsir, hampir semua bacaannya salah. Lahan. Itu waktu semua gimana? Namanya lahan. Jadi lahan itu ibarat kata fa'il yang harusnya rofa tapi nggak dibaca rofa. Maf'ul yang maf'ul yang harusnya mansub tapi nggak dibaca mansub. Nggak dibaca mansub, nggak dibaca nasob. Contoh rofa dibaca nasob atau fa'il dibaca mansub, maf'ul dibaca marfu. Ya. Bukan jar majrur, fa'il dibaca mansub, maf'ul dibaca marfu. Ya. Bukan jar majrur, jar mansub, semua gitu. Atau jar marfu. Tapi bukan darurat syair. Lah. Sama seperti kita baca Quran. Inti baca Al-Quran. Inti baca semua ayat la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Tapi shinnya ente baca sin. La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang mabuk. Berubah maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kurun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang mabuk. Berubah maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ain. Tapi ente baca hamzah. Ente baca hamzah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhannya orang-orang yang sakit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lamnya lam nafi. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dibaca panjang. Inti bacanya pendek. La a'budu ma ta'budun. Jadi lam taukid. Sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Yang pertama adalah